Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Prilia, NIM S1S1 23022. Saya berasal dari kelas genap jurusan Teknik Fakultas Teknik Universitas Haluoleo. Baiklah, jadi di sini saya akan mempraktekkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada kesempatan kali ini saya mengambil referensi bahan ajar dari Web3School. Nah, Web3School itu adalah web yang bisa diakses untuk dijadikan bahan ajar dengan bahasa pemrograman. Pada Web3School ini dia tersedia banyak bahasa pemrograman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan memprogram dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Baiklah, langsung saja kita masuk di Python Variables. Nah, variabel itu adalah tempat untuk menyimpan nilai data. Nah, jadi ini adalah contoh dari membuat variabel. Jadi kita akan melakukan programnya. Variabel X kita isi sama dengan 5 dan variabel Y kita isi dengan nama John. Untuk mencetak dari nilai variabel kita cukup mengetik print, kemudian dan untuk mengcopy agar mudah kita tinggal blok alt shift in. Oke. Nah, jadi di sini kita hanya mengganti variabelnya saja. Nah, ini adalah variabel dari nilai X, isinya adalah 5. Sementara nilai variabel dari Y adalah isinya John. Nah, tipenya ini itu tipe integer, sementara ini tipe string. Nah, jadi di sini perintahnya untuk memprint dari variabel nilai X, kemudian memprint dari variabel Y. Maka hasilnya adalah, outputnya adalah dia melakukan perintah print variabel X itu adalah 5, dan memprint variabel Y, dan variabel Y itu adalah John. Nah, selanjutnya, ini ada contoh juga bahwa X itu sama dengan tipe integer, dan X yang ini itu tipenya itu string. Kemudian kita masuk ke casting. Nah, jadi casting itu seperti kita mengcasting itu jadi bisa nilai angka kita masukkan ke string dan float. Contohnya, nah, X sama dengan integer 3. Nah, kemudian Y sama dengan string 3. Dan Z sama dengan float 3. Nah, di sini kita akan mencetak untuk ketiga variabel tersebut. Ini kita ganti print variabel Y dan print variabel Z. Kemudian, jadi hasilnya nanti itu untuk nilai variabel X itu akan tetap 3. Nah, ini adalah outputnya. Kan untuk variabel tipe data string itu untuk nilai kata atau huruf, akan tetapi kita casting menjadi nilai angka. Selanjutnya, nah, ini adalah contoh untuk kita mengetahui variabel ini dia menggunakan tipe apa.
Nah, jadi variabel X-nya itu sama dengan variabel Y-nya itu sama dengan 1. Nah, jadi di sini variabel X-nya itu kan tipenya integer dan variabel Y-nya itu tipenya string. Nah, jadi di sini kita mau memastikan apakah tipe dari variabel itu benar string, tipe dari variabel X itu benar string atau salah. Jadi ini adalah untuk mengecek tipe dari variabel tersebut. Nah, jadi bisa dilihat bahwa di sini variabel X itu tipenya adalah integer dan variabel Y itu adalah tipenya string. Selanjutnya kita masuk ke ini, case sensitive. Jadi case sensitive itu dia maksudnya kita bisa menggunakan variabel A dengan variabel A kecil, dan juga kita bisa menggunakan variabel dengan A besar. Jadi huruf yang sama tidak mempengaruhi karena beda, ada yang huruf besar dan huruf kecil. Print A, print A kapital. Nah, jadi dia di sini akan tetap menampilkan. Beda dengan programan lain, dia akan mempermasalahkan dari huruf ini meskipun beda kapital dan tidak. Selanjutnya kita akan masuk ke variabel names. Nah, ini adalah contoh dari variabel name, di mana variabel ini beda-beda. Nah, jadi ini bisa kita ya. Jadi di sini kita bisa print my var, print my var. Nah, jadi ini itu adalah variabel name yang bisa kita gunakan. Di sini itu my var, kemudian dengan my variabel itu dengan huruf besar semua, dan yang terakhir my variabel 2. Maka di sini akan muncul semua variabelnya. Jadi maksud dari variabel ini adalah jadi tipe variabel name itu dia huruf kecil asal bukan angka yang berada di depannya. Misalnya ini kita akan merubah jadi 2 my variable, maka itu akan error. Misal 2 my. Nah, jadi di sini sudah
kelihatan bahwa untuk variabel dengan awalan angka itu dia akan error. Jadi dia tidak akan terbaca. Nah, di sini ada contohnya. Jadi ini adalah contoh variabel yang tidak akan terbaca. Nah, ini adalah contoh variabel yang tidak akan terbaca. Nih. Selanjutnya kita masuk di assign multiple values. Nah, jadi di sini ada contoh variabel yang sangat simpel. Jadi dia itu disatukan. Misalnya di sini x, variabel x, y, z. Dan isi dari variabel itu, misal variabel x kita mau berikan orange. Nah, jadi pembatasnya itu sama dengan pembatas di variabel ini adalah koma. Banana. Misalnya berry, ya. Jadi untuk memprint x, variabel x, y, z. Nah, jadi output dari variabel itu, nah maka di sini akan muncul. Dan bisa juga kita menggunakan ini print x, print y, print z. Nah, jadi variabelnya itu akan muncul ini. Inilah yang dimaksud dengan assign multiplexed. Nah, ini juga ada contoh dari one value ya. Ini juga adalah contoh dari one value to multiple variable, di mana variabel x, y, dan z itu variabelnya sama. Nah, dan print x, print y, print z, maka output dari ketiga variabel ini adalah orange. Nah, ini adalah outputnya. Nah, ini juga ada unpage collection. Jadi dia mengkoleksi kata. Nah, jadi dia di sini mengkoleksi katanya. Ini adalah adapun output untuk ini x, y, z. Jadi di sini dia variabelnya fruit. Nah, isi dari variabel fruit ini ada apple, banana, cherry. Nah, jadi variabel x, y, dan z itu merupakan isi dari variabel fruit. Nah, jadi x ini sama dengan apple, y sama dengan banana, z sama dengan cherry. Nah, jika di print x, outputnya apple, print y banana, print z, outputnya adalah cherry. Nah, selanjutnya kita masuk ke output variabel. Nah, bisa dilihat output variabel. Jadi bahasa ini adalah contohnya. Jadi variabel x itu dia akan menghasilkan output, misalnya Winda Aprilia. Print x. Nah, jadi ini adalah
outputnya. Seperti pada contoh variabel tadi yang menggunakan 2 kata itu. Nah, di sini ada penggabungan. Jadi variabel X, Y, dan Z itu digabungkan. Jadi misal X, ini kan variabel X itu isinya Python, jadi variabel X itu isinya sama dengan Python. Kemudian variabel Y itu is, dan variabel Z. Nah, jika kita memprint X, Y, dan Z, maka ketiga variabel ini dia akan tergabung menjadi satu kata. Nah, outputnya adalah ini. Jadi, kata itu akan tergabung dalam satu kata. Itulah yang dimaksud dari output multiple variables. Nah, jadi selain ini bisa juga kita menggabungkan dengan function tambah. Jadi di sini bisa kita ganti dengan, maka dia akan tergabung. Item is awesome. Nah, ini ada contoh untuk penjumlahan atau untuk angka. Nah, jadi jadi ketika di sini kita masukkan angka, maka dia sudah berubah fungsi. Jadi dia menambahkan 5 tambah dengan 10. Maka di sini itu 5, 10. Maka dia itu sudah berubah fungsi. Jadi dia menjumlahkan antara variabel X dan variabel Y. Jadi outputnya itu adalah Nah, ini adalah outputnya 15. Jadi, ketika variabel itu sudah dimasukkan ke dalam tipe integer atau angka, maka dia sudah berubah fungsi menjadi penjumlahan. Bagaimana jika variabel X-nya itu tipe integer dan variabel Y-nya itu tipe string? Maka pada function ini tidak bisa digunakan. Dalam maksud dia akan error. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa tipe integer dan string tidak bisa dijumlahkan. Jadi kita menggunakan X, Y. Maka outputnya adalah ini. Jadi untuk penggabungan antara tipe integer dan tipe string itu menggunakan pembatas koma, function koma. Oh iya, di sini ternyata ada contoh. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke global variables. Nah, jadi di sini ada contoh dari create a variable outside of a function. Jadi variabel ini kita gabungkan dengan function. Kita bisa jawabnya. Jadi variabel X itu adalah sambungan dari kemudian kita masukkan def my function.
Nah, jadi di sini kita memprint. Nah, ini adalah yaitu Python is. Nah, jadi nanti kita akan menggabungkan antara Python ini dengan my baiklah. Nah, jadi di sini X itu adalah variabel tipe string. Nah, jadi isi dari variabel X ini adalah awesome. Nah, jadi kita akan menggabungkan kata ini. Jadi kita akan menggabungkan kata ini menggunakan function. Jadi Python is ditambahkan dengan variabel X. Maka outputnya yaitu Python is awesome karena digabungkan karena adanya penggabungan. Nah, ini adalah outputnya, Python is awesome. Nah, ini juga ada contohnya. Jadi kita tambahkan print Python is oh, ternyata kita juga bisa memprint tanpa menggunakan function ini. Ini adalah contoh. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke Python data type atau tipe data. Nah, jadi di sini kita akan mengenal tipe data dari bahasa. Nah, jadi jika tipenya, jadi jika angka numerik atau angka dia menggunakan integer, float, dan kompleks. Nah, di sini bisa dilihat ada tipe data. Nah, jika teks, jadi tipenya itu berbentuk teks, dia masuk ke tipe teks. Bisa dilihat dari halaman tampil, ini adalah tipe data yang bisa digunakan di bahasa pemrograman. Nah, jadi ini adalah contoh jika kita ingin mengetahui tipe data. Seperti tadi, kita memprint tipe data dari X. Nah, jadi ini adalah contoh. Nah, jadi ini adalah contoh dari tipe data, penggunaan tipe data. Nah, jadi ini adalah contoh penggunaan tipe data. Dan untuk penggunaan atau kita ingin mengetahui tipe datanya, string. Selanjutnya kita masuk ke Python number. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke number. Nah, jadi ini adalah contohnya. Di sini kita mau melihat bagaimana tipe data. Jadi ini adalah tipe data integer, tipe data float, dan kompleks. Jadi tipe data, kemudian ini adalah contoh untuk menampilkan tipe data. Bisa kita tes, jadi X-nya sama dengan misal tipe datanya itu X-nya itu kita pakai untuk integer, jadi kita pakai 1. Dan yang kedua itu Y, kita pakai tipe datanya itu string atau 1W. Nah, untuk variabel set itu kita akan menggunakan jadi kita print variabel. Jadi di sini kita mau melihat tipenya, jadi tipe X.
Nah, jadi kita akan melihat dari tipe data X, kita akan menampilkan output dari tipe data X, Y, dan Z. Nah, jadi tipe datanya X itu integer, tipe datanya itu di sini adalah contoh plot. Bagaimana jika kita masuk 2,89? Nah, jadi ini akan muncul dari integer, tuple, kompleks. Kenapa dia di situ muncul tuple? Karena di sini harusnya kita menggunakan koma titik. Nah, jadi jika seumpama di sini kita ganti dengan angka titik, maka dia akan jadi float. Nah, jadi komanya itu titik. Jika kita menggunakan koma, dia akan muncul jadi tuple. Selanjutnya Python casting. Kita masuk ke Python casting. Nah, di sini ada tampilan jika kita mengcasting, kan di sini ada 3 tipe. Nah, jadi kita akan mengcasting ke tipe, ini adalah contoh mengcasting integer, ini float, dan ini string. Jadi nah, misal di sini kan kita menggunakan 3 ya ini. Kita akan mengambil contoh dari tipe integer terlebih dahulu. Jadi kita akan mengcasting tipe integer. Jadi integer 1. Nah, ini kan tipenya. Ini kita langsung kasih saja integer. Kemudian yang untuk ini kita akan pakai jadi integer Y inset. Nah, jadi di sini adalah contoh casting ke tipe integer. Nah, ini adalah hasilnya. Di sini kan angkanya 2,9, tapi karena kita menggunakan tipe integer, maka dia berubah menjadi 2. Selanjutnya ini adalah contoh jika kita menggunakan plot. Nah, jadi ini adalah komen yang ada tanda ini adalah. Nah, jadi ini adalah outputnya nanti akan seperti ini. Kenapa menggunakan koma? Karena dia tipenya adalah float. Print X dan W. Nanti itu outputnya akan seperti ini 1,0 karena dia menggunakan tipe data float. Nah, ini akan jadi 1,0, 2,8 akan tetap karena dia memang tipenya float. 3 akan menjadi 3,0, 4. Oke, selanjutnya ini adalah string. Selanjutnya kita masuk ke Python string. Jadi adalah ini adalah string contohnya ini. Jadi dia print a function. Jadi kita bisa langsung print kata, misal saya memasukkan nama saya.
Jadi secara otomatis dia akan menampilkan ini. Kemudian bagaimana jika ini adalah contoh seperti tadi. Nah, ini bagaimana jika kita mencetak dengan komen. Nah, jadi tipe data A ini adalah komen karena ada 3. Nah, jadi dia akan menampilkan komen dari tipe dari variabel A. Selanjutnya kita akan masuk di slicing string. Nah, jadi di sini adalah contoh. Jadi di sini kita akan mengambil huruf kedua sampai huruf kelima dari isi variabel B. Jadi misal variabel B sama dengan hello world in B 2. Nah, jadi outputnya itu dia akan mengambil variabel 2 sampai 5. Nah, outputnya akan ini LLO. Kenapa LLO? Nah, jadi jika kita memprint 2 sampai 5 itu dia mengambil dari sini. Dari kan if. Nah, kan ini hello. Jadi H itu 0, E itu 1, L 2. Jadi LLO. Kenapa dia tidak ambil dengan spasinya? Misal di sini kita kasih koma supaya dia kelihatan. Nah, kenapa dia tidak mengambil kan dari angka 2 sampai 5. Jadi 2LL, 2 itu L, 3 itu L, 4 itu O, 5 itu koma. Kenapa dia tidak mengambil koma ini? Jadi dia itu hanya mengambil sampai angka 4 saja, angka 5 itu tidak terhitung. Jadi kalau misalnya di sini kita ganti jadi 6, maka dia akan outputnya itu akan LLO koma. Ini bisa kita lihat. Nah, di sini tuh muncul LLO koma karena dia mengambil sampai dia akan mengurangi satu angka dari angka. Nah, jadi bagaimana jika ini? Nah, jadi outputnya itu akan seperti ini. Nah, jadi dia mengambil dari angka pertama atau huruf pertama dari isi variabel tersebut. Jika kita akan misal di sini 2, di sini 0. Nah, jadi ini akan dia menghitung mundur. Jadi hasilnya nanti itu huruf. Nah, jadi dia tuh menghitung dari belakang. Jadi yang akan muncul itu D ini dan dia tidak mengambil 2. Ini angka 1, angka 2. Selanjutnya kita masuk ke modify string. Nah, ini adalah
upper itu adalah mengubah. Jadi dia di sini dari kata ini dia akan ubah menjadi huruf besar semua. Huruf besar semua. Oke, bisa kita lihat outputnya. Nah, ini output. Bagaimana jika kita ingin huruf kecil semua? Nah, ini jadi ini lower. Jadi kita bisa menambahkan saja ini. Jadi kita bisa melihat perbandingan. Nah, ini adalah outputnya. Jika kita mau ubah isi dari variabel tersebut huruf besar semua, kita print a.upper dan untuk huruf kecil semua itu a.lower. Ini adalah jadi bagaimana jika kita akan menghapus spasi. Nah, ini adalah output dari ketiga contoh ini. Selanjutnya kita masuk ke konstanta string. Nah, jadi ini adalah contoh dari string. Jadi ya ini mengungkapkan ini bisa kita lihat itu sama dengan height dan variabel b itu sama dengan minda. Nah, jadi variabel c itu adalah penjumlahan dari variabel a dan b. Nah, jadi untuk outputnya adalah ini. Nah, jadi dia akan mencetak variabel a itu high dan variabel b itu winda. Jadi di variabel c ini dia akan menggabungkan variabel a dan variabel b. Nah, jadi kita akan print variabel c. Jadi hasilnya itu maka high winda. Ini dia. Nah, bagaimana jika ini? Ini adalah penambahan koma. Nah, kan tadi itu kan pada yang sebelumnya itu tanpa koma dia akan ini adalah space, maksudnya spasi, jadi dia tadi di sini tergabung. Ini adalah pemberian spasi. Selanjutnya kita masuk ke format string. Nah, ini adalah contoh yang salah. Ini dia akan memasukkan itu contoh yang salah. Jadi kita bisa melihat, maka hasilnya ini akan error. Nah, sini bisa karena di teks ini dia memberikan tipe data string dan integer. Seperti yang saya jelaskan tadi, maka itu tidak bisa. Jadi kita di sini tambahkan terus ini dimasukkan. Nah, jadi format yang benarnya itu seperti ini. Nah, my name is John, I'm 36. Jadi, ini adalah contoh untuk format string. Oh, ternyata di sini ada contoh. Nah, ini juga ada contoh bagaimana jika kita ubah itu, kita salin dan tempel. Nah, jadi outputnya itu maaf ini saya lupa ganti jadi price. Nah, jadi harganya
Ini adalah contoh selanjutnya. Oke, next kita masuk di escape karakter. Jika A lebih variabel A itu adalah 200, variabel B adalah 33. Nah, bagaimana jika jika huruf B lebih besar sama dengan A, maka outputnya akan seperti ini. Bagaimana jika kebalikannya? Ini adalah jika B lebih besar dengan A, ini jika bukan. Maka outputnya akan true. Nah, ini adalah hasilnya B is not greater than A. Jadi di sini karena B itu tidak lebih besar daripada A. Bagaimana jika kita balik 33 200? Kan jadi di sini B lebih besar daripada A, maka outputnya akan keluar seperti ini. Oh, maaf. Nah, jadi karena ini kata-katanya juga sama, B is great. Oh. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke Python operators. Nah, jadi pada Python operator ini ini adalah satu contohnya. Nah, jadi dia akan menampilkan output dengan 15. Nah, ini. Jadi sebelum kita masuk ke sini ke selanjutnya, kita akan mengenal operator-operator yang ada di Python. Jadi ini adalah jika menambah, kurang, kali, bagi, persen, expansion, dan for division. Nah, bagaimana jika ini adalah kita akan gunakan yang ini, kita akan tes. Jadi kita masuk kita pakai kita menggunakan variabel saja agar lebih mudah. Variabel A-nya itu 10, variabel B-nya itu sama dengan 5. Nah, jadi di sini kita ganti A dan B. Nah, ini adalah outputnya. Kita bersatu. Kemudian kita gunakan semua variabel yang ada. Nah, ini tambah, kurang, kali, bagi, persen, kemudian nah, maka outputnya adalah A tambah B, A, B. Nah, ini. Jadi ini A tambah B hasilnya 15, A kurang B hasilnya 5, 10 kali 50, 10 kali 5 sama dengan 50, 10 bagi 5, 10% dari 5 adalah 2%, 0% ya 2 adalah 0%. Ini adalah pangkat, 10 pangkat 5 adalah 100.000, dan itu adalah untuk operator aritmatik. Kemudian kita masuk ke bagaimana jika print
A sama dengan B, maka hasilnya akan false. Nah, ini adalah output. Lalu adalah outputnya. Bagaimana jika print ini adalah bukan sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. A bukan sama dengan B, maka ini hasilnya adalah true karena dia bukan, A itu bukan sama dengan B. Nah, kemudian A lebih besar dari B, A lebih kecil dari B, A lebih besar sama dengan dari B, A lebih kecil sama dengan B. Maka outputnya itu ini adalah false, ini adalah true. A lebih besar dari B. Apakah A lebih besar dari B? True. Nah, ini A lebih kecil dari B, maka di sini hasilnya adalah false. Apakah A lebih besar sama dengan B? True. Apakah A lebih kecil sama dengan B? False. Jadi bisa kita lihat outputnya adalah, nah, ini false, ini adalah true karena dia bukan sama dengan, ini adalah true, false, true, false. Selanjutnya kita masuk ke Python list. Nah, jadi ini adalah Python list. Jadi dia akan memasukkan list. Jadi kita coba sini list sama dengan, jadi kita menggunakan contoh ini saja ya, apple, banana, cherry. Apple, banana, cherry. Nah, jadi jika kita ingin memprint list, maka dia akan memprint, nah, ini adalah hasilnya, apple, banana, cherry. Oh, ini print list. Selanjutnya access list. Nah, jadi di sini kita menambah list 1. Jadi maka dia akan menampilkan apple. Outputnya itu akan menampilkan apple. Nah, ini adalah ada yang ini ya. Oh, maaf. Jadi dia di sini menampilkan banana karena ini adalah 0, 0, 1, 2. Nah, jadi jika kita ganti di sini menjadi 0, maka di outputnya itu apple. Jika di sini 0 sampai 3, maka hasilnya adalah apple dan banana. Karena maaf, harusnya di sini sampai 2. Jadi apple dan banana. Nah, selanjutnya change list item. Selanjutnya kita masuk di Python tuples. Nah, ini adalah tuple.
Jadi ini sama dengan list. Nah, outputnya akan sama dengan yang tadi. Terus kita masuk ke akses total. Nah, jadi bagaimana jika akses tuplesnya itu satu outputnya yaitu banana, sama dengan yang Python list tadi. Kemudian update tuples. Jadi dia ini mengupdate tuplesnya. Nah, jadi Y itu sama dengan list dari X. Nah, jadi list dari X. Y1 sama dengan Kiwi. Jadi ini tuh diupdate. Y itu sama dengan list dari X. Jadi X sama dengan apple, banana, cherry. Nah, jadi Y1 berarti banana itu diupdate menjadi kiwi. X sama dengan tuple Y. Kemudian kita print X. Nah, jadi X itu akan berubah menjadi apple, kiwi, dan cherry. Karena pada Y1-nya itu diupdate. Nah, ini adalah outputnya. Kemudian loop. Jadi ini perulangan. Loop tuples. Nah, jadi ini adalah contoh perulangan. Jadi this tuple apple, banana, cherry for X in this tuple. Jadi dia akan melakukan. Nah, ini outputnya adalah setelah dia mencetak apple, maka dia lanjut mencetak banana dan join tuple. Nah, ini adalah A, B, C tuple 1 join. Jadi dia ini menggabungkan antara dua tuple. Nah, jadi outputnya itu adalah seperti ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk di Python set. Nah, jadi di sini ada contohnya. Jadi kita membuat set dengan outputnya itu akan sama dengan yang Python tadi. Nah, ini adalah output dari set. Gimana jika akses set items? Ini sama dengan Python tadi. Nah, jadi dia akan melakukan perulangan. Oke, ini adalah outputnya. Selanjutnya, group adalah contoh.
Oh, ternyata contoh. Nah, ini juga sama. Jadi ternyata isi dari Python sets ini sama semua, contohnya sama semua, groupingnya sama. Jadi selanjutnya dapat kita di bagian join set. Kita ke join set. Oh, jadi di sini dia menghapus. Nah, jadi T-set ini adalah outputnya apple, banana, cherry. Nah, jadi di Z ini dia remove di banana. Jadi outputnya nanti itu hanya apple dan cherry. Jadi gunanya ini untuk menghapus. Nah, ini adalah outputnya. Dia menghapus banana atau Python Dictionaries. Nah, jadi ini adalah contoh dari output apa namanya variabel this. Kemudian ini adalah contoh jika kita ingin memprint this. Nah, jadi dia akan memprint dia akan memprint isi dari variabel this ini. Nah, jadi di sini bisa dilihat brand, Ford ini dia membatas dengan angka, dengan koma, model dan Mustang, dan year 1964. Bagaimana di huruf dictionary? Nah, jadi ini adalah kata kunci dari ternyata gimana jika for in this. Oh, ternyata kita masukkan. Nah, ini adalah outputnya. Jadi for x in district print x. Nah, jadi x-nya itu ini brand, model, ya. Apakah ini adalah variabel y yang disebutkan di oh, ternyata Oke, yang terakhir ada Python if else. Nah, jadi ini adalah sempat kita tes tadi. Nah, ini adalah if else. Bagaimana jika if ini oke. Jadi huruf B itu lebih besar daripada A. Jadi huruf B is greater than A. Bagaimana jika kita buatkan else-nya? Jadi else print is not. Oops. B is not. Nah, jika if ini adalah if else. B is greater than. Jadi bagaimana kita akan merubah di sini 200, di sini 30. Nah, jadi outputnya itu adalah B is not greater than A.
Ini adalah contoh pemakaian if else. Bagaimana jika ini B sama dengan A? Jadi jika iya, B sama dengan A. B tidak sama dengan A. Kemudian kita save. Nah, output itu karena B itu tidak sama dengan A, jadi dia else. Karena B 23 sementara A 200. Jika di if ini dia benar, maka outputnya ini. Bagaimana jika kita samakan? Maka outputnya itu adalah B sama dengan A. Kalau kita ganti di sini 200 dan perintahnya B bukan sama dengan A, tidak sama dengan A, B sama dengan A. B tidak ya. Jadi B itu tidak sama dengan A. Kalau kita ubah di sini 23, maka outputnya adalah B sama dengan A. Ini adalah contoh pemakaian else. Bagaimana jika ada 3 kondisi? Jadi di sini kita masukkan if misalnya di sini lulus tidak lulus dengan nilai tinggi, lulus dengan nilai sedang atau nilai cukup. Di sini tidak lulus. Jadi bagaimana jika masuk nilai A-nya itu adalah 100. Jadi ini adalah A lebih besar sama dengan 80. Jadi jika nilai dari A itu lebih besar atau sama dengan 80, maka dia akan tercetak dengan lulus dengan nilai tinggi. Bagaimana jika A lebih besar sama dengan 80 dan lebih kecil sama dengan 175, 80, dan ini adalah tidak lulus. Ini adalah outputnya. Maka dia akan outputnya itu jadi dia
Nah, ini adalah lulus dengan nilai tinggi. Bagaimana dia berada di antara bagaimana jika dia berantara di 75? Oh, kita masukkan apakah di sini. Jika dia 80, apakah masih nilai? Dia harusnya masih dengan lulus dengan nilai tinggi. Kita bersihkan dulu. Dia lulus dengan nilai tinggi. Nah, lebih besar sama dengan 80. Bagaimana jika 79? Maka outputnya adalah lulus dengan nilai cukup. Jika di bawah 75, di sini adalah 45, maka dia tidak lulus. Nah, jadi outputnya itu adalah tidak lulus. Kita bersihkan dulu. Nah, maka outputnya itu adalah tidak lulus. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi Python, bahasa pemrograman Python yang saya ambil referensi dari Web3 School ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.